Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Komalasari dari kelas 10 OTKP 1, nomor absen 27. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah, yaitu tentang Nyai Roro Kidul. Cerita ini berasal dari daerah Jawa Barat, lebih tepatnya di pantai selatan. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, tepat di daerah Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan arif. Rakyat di bawah kekuasaannya sangat bahagia dan menghormati sang raja, karena kepemimpinannya membuat hidup para rakyat sejahtera. Raja tersebut bernama Raja Prabu Siliwangi. Sang Prabu memiliki salah satu anak, yaitu bernama Putri Kandita. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, baik hati, dan memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Sang Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kandita. Dan seiring bertambahnya usia, Putri Kandita memiliki paras yang sangat cantik. Ia merupakan anak tunggal, maka ialah sang calon pewaris tahta Raja Prabu Siliwangi. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi untuk menjadikan Putri Kandita sebagai penerus tahta, para saudaranya tidak setuju. Mereka tidak rela jika Putri Kandita saja yang hanya menjadi penerus tahta Prabu Siliwangi. Mereka marah dan berniat jahat kepada Putri Kandita dan Permaisuri. Untuk melancarkan rencananya, mereka meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti yang tinggal di sebuah desa, yang memiliki berbagai macam ilmu hitam. Tanpa sepengetahuan raja, para saudaranya mendatangi penyihir tersebut dengan memberikan imbalan yang diminta sang penyihir. Saudaranya ingin Putri Kandita serta permaisurinya diberi kutukan agar tidak menjadi pewaris tahta sang raja. Tanpa menunggu lama, sang penyihir melaksanakan tugasnya dengan ilmu hitam. Ia menyihir Putri Kandita dan ibunya agar menderita penyakit kusta. Suatu hari ketika bangun dari tidurnya, Putri Kandita dan ibunya berubah menjadi buruk rupa. Tubuh yang awalnya mulus, bersih, dan kuning langsat seketika langsung berubah. Tubuh keduanya dipenuhi dengan borok dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Penyakit Putri Kandita dan ibundanya bertambah parah. Tubuh mereka semakin lemah karena tidak dapat mencerna makanan dan minuman. Putri Kandita yang masih muda dapat bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya. Namun, sang ibunda yang sudah tua ternyata tidak dapat bertahan, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Putri Kandita dan Raja sangat terpukul dengan meninggalnya Permaisuri. Selama berhari-hari, Raja Prabu Siliwangi termenung sendirian. Ia merasa sangat sedih karena orang yang paling dicintainya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dan merasa sangat cemas karena Putri Kandita yang akan menggantikan untuk meneruskan tahta kerajaan. Suatu hari, saudaranya datang menemui raja untuk menghasut agar Putri Kandita diusir. Awalnya raja menolak, namun karena takut penyakitnya menular, dengan terpaksa Raja Prabu Siliwangi menyetujui usulan tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, Putri Kandita mendengar pembicaraan tersebut, dan ia sangat sedih. Dengan perasaan sedih, ia keluar istana untuk melarikan diri tanpa ada tujuan. Selama berhari-hari, ia berjalan tanpa arah, hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Di salah satu batu karang itu, ia kemudian beristirahat.
hingga akhirnya tertidur kelelahan. Dalam tidurnya, Putri Kandita bermimpi mendengar suara gaib yang menyuruhnya menyembuhkan diri ke laut agar penyakitnya sembuh dan sehat seperti sedia. Ceburkanlah dirimu ke dalam laut, Putri Kandita, jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu. Kulitmu akan mulus seperti sedia kala, ucap suara gaib itu. Putri Kandita terbangun dari tidurnya. Lalu, ia merenung meresapi kata-kata gaib tersebut. Karena ragu, apakah suara itu merupakan sebuah wangsit atau hanya orang iseng yang membisiki saat dia tidur. Tapi, setelah melihat sekeliling, hanya ombak dan hamparan pasir saja yang ia lihat. Oleh karena itu, yakinlah Putri Kandita bahwa suara gaib itu merupakan sebuah wangsit yang harus dilaksanakan demi kesembuhan dirinya. Meyakini bahwa suara itu sebuah wangsit, Putri Kandita segera melakukan yang diperintahkan. Sangat ajaib! Ketika menyentuh air, seluruh tubuhnya yang dihinggapi borok berangsur-angsur hilang dan menjadi mulus kembali. Kesembuhan Putri Kandita tidak membuatnya kembali ke istana. Dia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk sekitar, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sejak tinggal di sana, Putri Kandita sangat terkenal dengan kecantikan yang ia miliki. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Namun, dari sekian banyak yang melamarnya, Putri Kandita sama sekali tidak tertarik. Sebagian dari mereka mundur, karena Putri Kandita mengajukan syarat yang sangat sulit. Salah satu syaratnya adalah mengadu kesaktian dengan Putri Kandita di atas gelombang pantai laut. Namun, hanya sebagian dari mereka yang menerima syarat tersebut. Ternyata dari sekian banyak lelaki yang beradu kesaktian, tak seorang pun yang mampu mengalahkan Putri Kandita. Mereka akhirnya menjadi pengikut setia yang selalu mengawal sang putri kemanapun dia pergi. Sejak itulah Putri Kandita dikenal sebagai ratu penguasa Laut Selatan, Pulau Jawa, yaitu Nyai Roro Kidul. Kesimpulan dari cerita Putri Kandita atau Nyai Roro Kidul ialah cerita yang berasal dari tanah Jawa, lebih tepatnya pantai selatan atau di Jawa Barat, dan mengkisahkan seorang putri kerajaan yang memiliki paras yang cantik dan baik hati kepada orang lain serta bersifat sabar. Ia keluar dari istana dan hingga saat ini berada di pantai selatan. Ia memiliki kesaktian dan para laki-laki yang ingin menikahinya harus mengalahkan Nyai Roro Kidul terlebih dahulu. Sekarang ia menjadi penguasa pantai selatan atau biasa juga disebut dengan Nyai Roro Kidul. Sekian dari cerita tentang Nyai Roro Kidul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.